Kenapa sih kita pakai uang buat alat tukar? Kenapa juga satu dunia ini tuh nggak pakai mata uang yang sama? Kan nggak akan ribet cetak uang yang banyak buat lunasin utang negara, bisa kali? Hai Zafriends, selamat datang kembali di Zafinance TV. Saya Nabila. Di Zafinance TV ini kami secara rutin share info, tips seputar atur keuangan dan investasi. Kali ini aku mau jawabin beberapa pertanyaan soal uang. Langsung aja kali ya. Kenapa kita pakai uang sebagai alat tukar? Karena kebutuhan manusia yang terus meningkat, jadi udah nggak efisien lagi untuk pakai sistem barter. Makanya diciptain deh uang buat memperlancar kegiatan tukar-menukar barang maupun jasa. Sekarang kan akan repot juga kalau kita mau berobat bawa hasil pertanian atau peternakan buat bayar dokternya kan. Padahal belum tentu dokter tersebut tuh perlu barang yang kita bawa. Nah, pada tahun 2020 lalu, masyarakat Fiji ini kembali ngelakuin barter buat menghidupkan perekonomiannya kembali setelah terdampak pandemi. Sistem barter ini berhasil menyelamatkan seenggaknya tuh hidup 400 orang. Dan melihat keberhasilan di Fiji, di tahun yang sama di England juga ngelakuin hal serupa. Kira-kira kalau di Indonesia masih ada nggak ya daerah yang menerapkan sistem barter kayak gini? Kalau Zafriends tahu, coba share di kolom komen ya. Kenapa semua negara di dunia ini nggak pakai satu mata uang aja? Jadi gini, setiap negara itu punya mata uangnya masing-masing yang dipakai sebagai alat pembayaran yang sah untuk berbagai transaksi di negara tersebut. Selain itu, setiap negara punya kondisi dan kepentingan yang berbeda-beda yang tentunya akan mempengaruhi kebijakan ekonominya. Jadi akan sulit kalau semua negara di bumi ini dengan satu mata uang saja. Walaupun demikian, biasanya ada satu alat tukar yang mudah diterima di setiap negara, bisa dalam bentuk emas atau mata uang tertentu. Kenapa satu nilai mata uang bisa jatuh gitu aja, bahkan jadi nggak ada nilainya sama sekali? Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya nilai mata uang. Adanya penawaran dan permintaan uang, jumlah uang yang beredar, terus kebijakan pemerintah, dan beberapa faktor lainnya. Tingkat inflasi yang tinggi pada suatu negara bisa menurunkan nilai mata uang karena uang tidak lagi mampu membeli barang dan jasa seperti sebelumnya. Begitupun saat stabilitas ekonomi suatu negara sedang lemah. Contohnya saat terjadi perang yang bisa membuat kepercayaan investor turun. Seringkali kita mendengar celetukan beberapa orang, kenapa nggak cetak uang aja yang banyak, kan bisa lunasi utang negara. Bisa dibagi-bagi ke masyarakat juga. Mencetak uang itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Seringkali malah menimbulkan masalah baru karena terlalu banyak uang yang beredar bisa menurunkan nilai mata uang tersebut dan efek domino ke masalah lainnya. Buat freelancer yang kliennya dari luar negeri, mending dibayar pakai mata uang apa? Kan setiap negara itu punya kebijakan masing-masing, termasuk dalam hal aturan alat pembayaran yang bisa diterima. Jadi yang terbaik adalah mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut. Kalau nabung pakai mata uang lain buat investasi, oke nggak? Yang pasti selalu sesuaikan investasi dengan kebutuhan kita. Kalau memang investasi kita itu untuk mencapai tujuan dalam dolar, tentu akan lebih baik kalau investasinya dalam mata uang dolar. Tapi yang gak kalah penting adalah investasi pada produk yang dipahami. Coba deh Zafriends cek lagi video-video soal investasi di Zafinance TV sebelum pilih instrumen buat investasinya. Buat video selanjutnya boleh dong kasih masukan di komen kira-kira Zafriends mau tentang apa lagi. Oh iya, kalau Zafriends punya masalah finansial dan pengen melakukan one-on-one financial consultation, bisa klik link yang ada di description box ya. Saya Nabila, pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!